nggak sih kamu merasa dekat banget sama seseorang yang bahkan belum pernah kamu temui langsung? Kalau iya, bisa jadi kamu udah terlibat dalam yang namanya fandom. Fandom itu bentuk komunitas penggemar yang punya minat, identitas, dan emosi yang sama terhadap sesuatu. Entah itu K-pop, Marvel, anime, atau bahkan olahraga. Tapi fandom bukan sekedar ngefans. Di era digital, fandom berubah jadi ruang virtual tempat orang-orang membangun koneksi, berbagi karya, dan menciptakan budaya baru. Harry Jenkins menyebut ini sebagai participatory culture, budaya di mana penggemar nggak cuma jadi konsumen, tapi juga produsen konten. Lewat media sosial seperti Twitter, Instagram, atau TikTok, fandom berkembang jadi komunitas virtual yang sangat aktif. Mereka saling berdiskusi, menciptakan teori, menyebarkan informasi, bahkan mengatur aksi sosial bersama. Contohnya, campaign donasi dari fans ARMY BTS ke bencana global yang semuanya diatur lewat platform digital. Nah, disinilah fandom menjadi ruang sosial yang penting, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk membangun identitas digital dan solidaritas yang tidak memiliki batas. Dalam tahap pendekatan, seseorang yang berada di fandom mulai menjalin hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Nah, hubungan ini bisa dijelaskan lewat social penetration theory atau teori penetrasi sosial. Teori yang bilang kalau hubungan sosial berkembang bertahap. Tahap satu, orientasi. Di awal gabung fandom, kamu mungkin coba ngobrol soal bias, karakter favorit, atau episode terbaru. Ini namanya tahap orientasi. Masih hati-hati. Bahas yang ringan-ringan dulu. Kedua, pertukaran afektif. Nah, lama-lama kamu mulai nyaman. Obrolan makin personal nih. Cerita soal perjuangan hidup, opini kamu tentang sesuatu, bahkan hal-hal sensitif yang biasanya nggak kamu bagi ke sembarang orang. Ini masuk ke tahap pertukaran afektif, di mana kepribadian mulai terbuka. Nah, ketika kamu udah mulai membuka diri, kamu masuk ke tahap ketiga, pertukaran stabil. Nah, kalau udah klik banget nih, kamu dan teman kamu bisa ngobrol apa aja. Komunikasinya spontan, terbuka, dan kadang udah saling paham tanpa banyak kata. Nah, disinilah masuk tahap pertukaran stabil, keterbukaan total, dan hubungan yang sinkron. Nah, kalau gitu, kaitan fandom dan teori penetrasi sosial ini apa? Komunitas virtual dan fandom bukan cuma tempat hiburan. Mereka juga jadi ruang sosial, tempat seseorang bisa bertumbuh dan membangun relasi yang bermakna. Karena ternyata koneksi digital juga bisa seintim itu, asal lewat proses yang bertahap yang dirasakan oleh anggotanya. Fandom dan komunitas virtual itu bukan cuma tempat seru-seruan, tapi juga ruang sosial di mana hubungan terbentuk dari sekedar kenal online jadi koneksi yang dalam. Dan itu semua terjadi lewat proses yang nggak instan tentunya, dan bertahap juga, yaitu lewat penetrasi sosial.